Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen penguji sekaligus pembimbing Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Langsung saja pada proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sungai Pinang tahun ajaran 2020-2021. Pada proposal penelitian kali ini kita akan bahas pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kita ke latar belakang. Latar belakang. Indonesia termasuk ke dalam daftar 8 negara dengan penurunan skor Global Entrepreneurship Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, entrepreneurship Indonesia masih sangatlah rendah dibandingkan negara lainnya. Dapat kita ketahui, entrepreneurship merupakan salah satu tujuan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Entrepreneurship merupakan salah satu upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Di Indonesia, tujuan pendidikan adalah mempersiapkan insan Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta afektif, mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan peradaban dunia. Dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kemendikbud telah menjabarkan melalui langkah strategis dalam implementasi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 akan lebih tercapai jika peserta didik memiliki jiwa dan keterampilan kewirausahaan. Mereka akan menjadi warga negara yang produktif, kreatif, dan inovatif, yang dilandasi dengan nilai-nilai karakter bangsa dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Capaian kemampuan tersebut telah dirumuskan pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dalam Kurikulum 2013. SMA Negeri 1 Sungai Pinang merupakan lembaga pendidikan yang telah melaksanakan pembelajaran kewirausahaan, khususnya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Namun sayangnya, SMA ini baru melaksanakan kurikulum 2013, sehingga 3 angkatan terakhir itu belum merasakan mata pelajaran ini. Menurut pengamatan, 3 angkatan ini hanya 10% memilih untuk berwirausaha, 80% memilih untuk bekerja, dan 10% memilih untuk lanjut ke perguruan tinggi. Artinya, 10% tersebut minat berwirausaha siswa pada SMA ini masih sangatlah rendah. Berbeda dengan angkatan 2020 dan seterusnya, mereka sudah diberikan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dengan adanya mata pelajaran ini, diharapkan ada kenaikan pertumbuhan wirausaha di SMA ini. Permasalahan penelitian. Nah, dari latar belakang tadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan penelitian ini adalah adakah pengaruh mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sungai Pinang tahun ajaran 2020-2021. Tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui pengaruh mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sungai Pinang tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian yang pertama, menjadi masukan bagi sekolah
dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kewirausahaan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, memberi informasi bagi sekolah tingkat pengaruh mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa. Dan yang ketiga, dapat memberikan sumbangan saran agar siswa lebih bersemangat dalam belajar kewirausahaan. Dan yang keempat, bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang kedua, ruang lingkup mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang ketiga, pengertian minat berwirausaha. Dan yang terakhir, faktor yang mendorong minat berwirausaha. Pengertian mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Menurut Wahyu, pembelajaran prakarya dan kewirausahaan merupakan salah satu mata pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik, memberikan bekal pengetahuan tentang wirausaha, memberikan keterampilan di bidang barang atau jasa kepada peserta didik. Ruang lingkup mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ada 4. Yang pertama, kerajinan. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga, budidaya. Dan yang keempat, pengolahan. Peran dan fungsi ilmu kewirausahaan. Yang pertama, mampu memberi pengaruh semangat atau motivasi pada diri seseorang untuk bisa melakukan sesuatu yang selama ini sulit untuk ia wujudkan namun jadi kenyataan. Yang kedua, ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk mengajak seseorang bekerja secara lebih teratur, serta sistematis, dan juga terfokus dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Yang ketiga, mampu memberi inspirasi pada banyak orang bahwa setiap menemukan masalah, maka di sana akan ditemukan peluang bisnis untuk dikembangkan. Yang keempat, nilai positif tertinggi dari peran fungsi ilmu kewirausahaan pada saat dipraktekkan, maka angka pengangguran akan terjadi penurunan. Pengertian minat berwirausaha. Menurut Santoso, minat wirausaha adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa manfaat bagi dirinya. Dan menurut Mustafa, minat berwirausaha merupakan pemusatan perhatian pada wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai dengan keinginan mempelajari, mengetahui, dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha itu. Minat berwirausaha muncul karena adanya pengetahuan dan informasi mengenai kewirausahaan yang kemudian dilanjutkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam rangka mencari pengalaman dan akhirnya timbul keinginan untuk memperhatikan pengalaman yang telah didapatkan tersebut. Faktor-faktor yang mendorong minat berwirausaha. Yang pertama, faktor personal, menyangkut aspek kepribadian, diantaranya adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan seseorang. Yang kedua, adanya pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, adanya dorongan karena faktor usia. Yang keempat, keberanian menanggung resiko. Yang kelima, komitmen atau minat tinggi pada bisnis. Nah, yang kedua, faktor environment, menyangkut hubungan dengan lingkungan fisik. Faktor sosiologi, menyangkut hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Yang pertama, adanya hubungan-hubungan atau relasi bagi orang lain. Yang kedua, adanya tim yang dapat diajak kerjasama dalam berusaha. Yang ketiga, adanya dorongan dari orang tua untuk membuka usaha. Yang keempat, adanya bantuan famili dalam berbagai kemudahan. Dan yang terakhir, adanya pengalaman bisnis sebelumnya. Hasil penelitian yang relevan.
Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Anggi Pranata yang berjudul Pengaruh Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Pasundan 2 Bandung tahun pelajaran 2016-2017 yang menunjukkan hasil 57,4% minat berwirausaha dipengaruhi oleh mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pousa dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Hasil Belajar Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas 11 MIA SMA Negeri 7 Pontianak, menunjukkan hasil 19% dipengaruhi oleh mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eli Suhandri dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Mata Pelajaran Kewirausahaan terhadap Minat Wirausaha. Hasilnya 75,8% dipengaruhi oleh mata pelajaran kewirausahaan, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aradea yang berjudul Pengaruh Prestasi Belajar Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Negeri 3 Pekanbaru, yang hasilnya 85% minat berwirausaha siswa dipengaruhi oleh prestasi belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Metode penelitian. Metode penelitian dilakukan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sungai Pinang tahun ajaran 2020-2021. Nah, variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel X, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dan variabel Y, minat berwirausaha. Definisi operasional variabel. Nah, variabel X, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, merupakan variabel bebas, dan variabel Y, minat berwirausaha, merupakan variabel terikat. Populasi dan sampel. Kita lihat data populasi SMA Negeri 1 Sungai Pinang kelas 11. Nah, ada 4 kelas. Yang pertama, kelas IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2. IPA 1. IPA 1 berjumlah 30 siswa. IPA 2 berjumlah 28 siswa. IPS 1 berjumlah 29 siswa. Dan IPS 2 berjumlah 32 siswa. Jadi populasinya sebanyak 119 orang. Untuk sampel didapatkan dengan menggunakan rumus Taro-Yamane. Nah, bisa dilihat hasilnya. Jadi sebanyak 54 orang sampel yang didapatkan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan yang pertama angket, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga triangulasi data. Nah, untuk angket bisa dilihat di PPT itu daftar pertanyaan dan skor nilai, kisi-kisi instrumen pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kisi-kisi instrumen angket minat berwirausaha. Bisa dilihat. Lanjut pada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah skala Likert. Setiap jawaban pertanyaan angket dihitung dengan
diklasifikasi berdasarkan besar persentase di setiap deskriptor, memberikan skor untuk setiap kriteria. Adapun rentang nilai yang ada pada angket adalah 1 sampai 4. Skor yang diperoleh dihitung dengan menggunakan rumus persentase di atas. P sama dengan F kali 100% dibagi N. Berikut keterangannya bisa dilihat di PPT. Uji prasyarat. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah telah diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Sebab uji statistik parametris baru bisa digunakan apabila data terdistribusi normal. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan C kuadrat. Uji hipotesis. Korelasi person product moment. Korelasi person product moment yaitu kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk mengetahui tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Itulah pemaparan dari proposal saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.